Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-12. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa am muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan seorang muslim dari satu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat. Allah membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jelaskan secara global hadis ini karena hadis ini sangat menarik untuk kita kaji. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keluhuran akhlak dalam Islam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita dan mengajarkan kepada kita keindahan akhlak dalam Islam. Dan dalam hadis ini ada 3 perkara yang menjadikan seorang muslim itu akan dihilangkan kesulitannya. Apakah kesulitan dunianya atau kesulitan akhiratnya? Apa saja 3 perkara ini? Pertama, di sini Nabi SAW mengatakan man naffasa am muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan ia kelak pada hari kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kesulitan di dunia ini yang kita hadapi macam-macam kan Bu. Ada orang yang mendapatkan kesulitan dengan cara diseretkan ekonominya, disusahkan ekonominya, susah mencari pekerjaan,
bingung apa yang harus dimakan. Ataupun kesulitan di dunia ini boleh jadi dalam bentuk penyakit. Dia berobat ke sana kemari, tak kunjung sembuh. Bahkan dokter pun sudah angkat tangan untuk sanggup mengobatinya. Bahkan lebih daripada itu, ada orang-orang yang tidak sanggup untuk berobat karena tidak punya biaya untuk berobat, sehingga dia hanya bisa bersabar dengan penyakitnya. Ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia mendapatkan perundungan, dibuli, difitnah, digibah, dibicarakan manusia, disebar aibnya, ya. Atau boleh jadi mungkin lantaran kriminal yang dilakukannya, akhirnya dia harus dihukum dan masuk penjara. Bertahun-tahunlah dia di penjara. Atau mungkin karena difitnah manusia, akhirnya jadi korban penjara. Dan macam-macam kan, kesulitan itu membuat kita sedih, membuat kita bingung, membuat kita stres. Itulah kesulitan-kesulitan dunia. Dan setiap hari kita mengalami kesulitan itu. Terkadang kesulitan orang yang kita lihat itu jauh lebih sulit dibandingkan kita, atau boleh jadi mungkin lebih ringan dibandingkan kita. Yang jelas bahwa kesulitan-kesulitan dunia itu pasti akan menghadapi siapa saja. Tidak saya, tidak ibu, tidak siapa-siapa. Semua kena. Tidak mukmin, tidak kafir. Tetapi kalau seandainya kita bandingkan kesulitan seorang manusia di dunia ini dengan kesulitan yang akan dihadapi di akhirat, itu tidak akan sebanding. Karena kehidupan akhirat ini luar biasa dahsyatnya. Kesulitannya tidak bisa dibayangkan. Kesulitannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Saking sulitnya, saking mencekamnya. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, al-amru yauma idzin asyad. Wahai Aisyah, perkaranya nanti pada hari kiamat itu sungguh sangat dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Jangankan kita, para nabi sendiri mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan kesulitan kita, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ana laha, kan kucoba, kan kucoba. Itu dalam peristiwa syafaat. Belum lagi matahari yang didekatkan di atas kepala 1 mil. Bagaimana kita merasakan panasnya matahari di dunia saja, Bu? Seandainya ibu berjemur ketika matahari terik-teriknya, kita tidak tahan. Bahkan seandainya matahari itu keluar dari garis edarnya, dia mendekat kepada bumi sedikit saja, sudah terbakarlah bumi ini. Kalau menjauh, membekulah bumi ini. Belum lagi kemudian keringat yang bercucuran. Belum lagi kemudian setiap orang yang kita cintai lari dari kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak istrinya. Memang kondisinya luar biasa. Banyak peristiwa yang akan dihadapi pada hari kiamat, luar biasa, ya. Sehingga saya katakan bahwa kalau dibandingkan kesulitan dunia dengan kesulitan kelak pada hari kiamat, itu tidak akan sebanding. Tidak akan sebanding. Kesulitan di dunia ini paling tinggi kematian. Tidak ada lagi di atas kematian itu. Jadi kesulitan di dunia itu paling tinggi adalah kematian. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan kematian. Lah tetapi hadis ini mengajarkan kepada kita, Bu, kalau kita ingin terlepas,
dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi kelak pada hari kiamat dengan berbagai macam peristiwa yang ada di dalamnya. Maka Nabi SAW sudah mengarahkan 14 abad yang silam dengan cara apa? Hilangkan kesulitan yang ada pada orang lain. Kalau kita bisa menghilangkan kesulitan pada orang lain, maka kelak pada hari kiamat kesulitan kita akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana amal yang mudah tetapi balasan yang besar. Menghilangkan kesulitan kepada saudara kita itu, Bu, ada dua jenis. Ada dua macam, ada dua perkara. Bisa dalam bentuk kita membantu membahagiakan dia dengan kata-kata kita. Ada saudara kita kena musibah, entah ditimpa kefakiran, entah ditinggal orang yang dicintainya, entah kesulitan ekonomi, entah sakit, entah apa saja. Kita datang kepada dia karena kita tidak bisa membantu secara materi. Maka bantulah melapangkan dadanya, masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya dengan kata-kata lembut ibu, dengan kata-kata indah ibu, dengan kata-kata baik ibu. Akhirnya dapatlah yang tadinya menyesakkan itu, agak lapanglah dada dia tuh dengan kata-katanya. Karena ucapan yang baik itu juga bagian daripada sedekah. Al kalimatut thayyibu sadaqatun, kata Rasul. Bukankah ucapan-ucapan yang baik juga sedekah? Jadi membantu orang lain tidak mesti dalam bentuk materi. Bisa dengan ucapan-ucapan yang baik. Kita hibur dia, masukkan kebahagiaan dalam hatinya. Bukankah Rasul yang mengatakan sebaik-baik amal itu adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Jadi sekali lagi bahwa kalau tidak bisa dengan cara materi, maka dengan memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya dengan ucapan-ucapan kita, dengan hiburan-hiburan kita, dengan candaan-candaan kita, supaya minimalnya sesak dadanya itu kuranglah. Masalahnya tidak. Kadang-kadang orang itu sudah sulit ya ekonominya, sulit ya kesehatannya, macam-macamnya. Ibu pula lah menggibah dia, menyakiti dengan kata-katanya, membuli dia, menghina dia. Itu menambah kesulitan orang namanya, Bu. Karena mafhum mukhalafah dari hadis ini berarti siapa yang memberikan kesulitan kepada orang, Allah akan sulitkan dia pada hari kiamat. Karena al jaza min jinsil amal namanya ya. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kadang orang itu ya sudah sibuk, Bu. Contoh lah, saya contohkan ibu saja. Mungkin ibu-ibu sudah sibuk ngurus rumah tangga, ya ngepelnya, ya nyapunya, ya masaknya, ya ngurus anaknya, ngurus suaminya. Kan lelah, Bu, kadang-kadang ya. Ada waktu-waktu itu ibu lelah dengan aktivitas dalam rumah tangga itu. Sudah tenaga dikuras habis karena melaksanakan kewajiban seorang ibu dalam rumah tangga. Tiba-tiba pula lah tetangga ini menggibah ibu, memfitnah ibu. Rasanya gimana, Bu? Itu namanya sudah sakit luar, sakit dalam tuh namanya. Itu tidak bisa diobati dengan las segar, Bu. Panas dalam kayak gini nih. Ya. Ini udah panas dalam ini, nggak bisa. Luar kena, dalam kena tuh. Sudah capek, coba bayangkan. Habis itu difitnah orang. Lah, coba kalau ibu bayangkan seperti itu, posisikan orang itu yang kita fitnah. Kalau tetangga sudah capek, sudah ini, sudahlah, jangan kemudian. Walaupun ada masalah, jangan diperberat. Ya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia, Allah hilangkan nanti kesulitan pada hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, menghilangkan kesulitan saudara kita itu, kalau kita mampu, kita bisa membantu dia dengan materi. Boleh jadi mungkin dia mau mengobati penyakitnya, tak punya biaya, ya kita tolong. Ya.
Boleh jadi mungkin dia memang kesulitan ekonomi, ibulah ada kenalan-kenalan relasi-relasi di luar. Kemudian ibu ngomong, ada nggak kerjaan? Ada. Untuk siapa? Itulah tetangga saya, kasihan. Akhirnya ibu ngomong sama tetangganya, kerjalah, saya sudah dapat tuh relasi, kerja di sana bagus ya, daripada kau nganggur ya. Jadi membantu orang itu kan macam-macam, Bu. Membantu orang itu macam-macam, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Mungkin ibu tidak punya materi, mungkin dengan tenaga, dengan waktu. Karena bagaimana Nabi SAW membalas dengan balasan yang luar biasa di sini. Barang siapa yang menyulitkan, memberikan kelapangan kepada kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan dia pada hari kiamat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa, kata Rasul, yang memudahkan atau memberikan kemudahan kepada mu'sir, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan perkara dia di dunia dan akhirat. Kalimat mu'sir ini, Bu, biasanya digunakan kepada orang yang terlilit hutang. Jadi kalau seandainya ibu pinjami uang saudara kita, atau al-qard dalam bahasa fikih, pamannya ibu ngasih pinjaman sama saudara ibu, anggaplah 10 juta. Mungkin karena dia ada hajat dan kebutuhan, dan ibu pun memang ada kelebihan. Ditandatanganilah, oh nanti di kwitansi itu, insya Allah mungkin dalam 2-3 bulan lunas katanya. Rupanya 1 bulan tak bayar, 2 bulan tak bayar, 3 bulan pun tak bayar. Dan kita tahu bahwa dia memang sulit untuk membayar. Sulit untuk membayar ya, mungkin ibu juga lihat ekonominya kayaknya dia belum bisa nyicil. Jadi kata para ulama, bentuk menghilangkan kesulitan orang yang seperti ini ada 3 macam. Pertama, ibu tambah tangguhannya. Ya sudah, kalau bulan ini tak bisa bayar, saya tambah lagi 3 bulan lagi. Tapi tolong bayar ya. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ibu kurangi hutangnya. Ya sudah, gini saja. Hutangmu sama saya kan 10 juta. Kamu bayar separuhnya saja. Yang 5 juta saya ikhlaskan untukmu. Ataupun yang lebih utama lagi, kalau memang ibu bisa ikhlas, sekalian sedekah kepada orang yang mengalami kesulitan, ibu bebaskan saja. Ya sudahlah, saya lihat kamu tak bisa bayar nampaknya. Bayar separuh pun tak bisa. Saya ikhlaskan sebagai sedekah saya kepada kamu. Kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka orang yang seperti ini, Bu, memudahkan urusan orang lain, maka Allah mudahkan tuh perkaranya di dunia dan akhirat itu. Subhanallah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib dia kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya kelak di akhirat. Bu, siapa sih yang tidak punya aib? Saya, ibu, atau siapapun. Tidak ada manusia itu yang 100% baik, Bu. Tidak ada. Begitu juga tidak ada manusia yang 100% jahat, itu tidak ada. Jadi tidak ada manusia yang 100% baik
tidak ada juga manusia yang 100% jahat. Pasti di balik kebaikan ada kejahatan, di balik kejahatan itu ada kebaikan. Karena kita ini bukan manusia sempurna, pasti ada cacat dan aib. Maka jangan pernah mencacati aib orang. Jangan pernah membongkar aib orang. Karena siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Jangan lagi cerita di akhirat, di dunia saja terkadang Allah sudah bongkar aib kita, gara-gara kita membongkar aib. Di zaman sekarang ini subhanallah, kayaknya enggak, orang-orang itu sudah hilang akhlaknya. Zaman sekarang ini kayaknya akhlak itu sudah mulai hilang, sudah mulai buruk. Ya boleh jadi karena tontonan jadi tuntunan. Banyak nonton sinetron gitu ya, nonton televisi, acara-acara ghibah, riya dan begitu seterusnya, akhirnya ketularan. Coba lihat tuh artis-artis itu, mereka saling bongkar-bongkaran loh, dengan bangganya mereka bicara kepada saudaranya, bosi anu itu kelakuannya begini, begono, begitu. La ilaha illallah. Kayak dia tidak punya aib saja. Kan terjadi itu. Dengan menyebarkan foto-fotonya, dengan menyebarkan rahasia-rahasianya. Mana akhlak di sini? Di akhlaknya di mana akhlaknya? Nabi mengatakan kalau dia seorang muslim, tutup aibnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka sama juga ibu, kalau ada masalah dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan temannya, kalaupun dia di atas kesalahan, jangan disebar. Kalau memang punya aib, tutup aibnya. Kecuali kalau memang dia itu pelaku maksiat dan terang-terangan dengan maksiatnya, itu perkara lain. Tapi pada dasarnya kalau saudara kita ini melakukan kesalahan, tutup aibnya, jangan disebar. Karena Rasul mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Kemudian Rasul tutup sabdanya, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Subhanallah, ya. Jadi pertolongan Allah akan sampai kepada kita itu ketika kita suka nolong sama orang. Yakin Bu, siapapun yang suka nolong orang, menghilangkan kesulitan, menghilangkan hutang orang, menutup aib orang, pasti Allah akan tolong dia. Itu makna global ya hadis ini. Baik, kita rinci sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus paham bahwa di hadis ini banyak sekali faedah yang kita akan ambil. Pertama, bahwa menghilangkan kesulitan orang itu dalam rangka iqtida bil anbiya, dalam rangka mencontoh para nabi, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para nabi, nabi-nabi sebelum Rasul, bahkan mencontoh Nabi. Perhatikan ibu dalam surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Allah mengatakan fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Maka Nabi Musa pun menolong dua wanita untuk mengambilkan air untuk minum kambing-kambingnya, ya. Kemudian setelah membantu mengambilkan air itu, Nabi Musa pun kemudian duduk di bawah pohon. Kemudian Musa berdoa, ya Rabb, sesungguhnya terhadap apa yang kau turunkan kepadaku, berikanlah yang terbaik, karena hamba-Mu ini orang fakir. Subhanallah. Setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam pengejaran tentara Firaun, pelarian, pengusirannya itu, di tengah jalan dia menolong dua wanita.
Allah mudahkan kesulitannya. Akhirnya apa? Akhirnya dijadikan pekerja oleh ayah daripada wanita itu, namanya Yakub. Dia bukan seorang nabi, orang soleh, namanya sama. Belakangan nikah pula dengan salah satu putrinya dan punya anak. Ya. Lah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membayar cash. Terkadang kebaikan itu Allah bayar cash, Bu. Hari ini kita berbuat baik, sore pula ada yang berbuat baik sama kita. Subhanallah. Dan itu sering kita rasakan. Cuman kadang-kadang kita tak mau pikir saja bahwa ini akibat kebaikan kita. Sama juga berbuat jahat juga ada yang cash tuh sifatnya. Pagi berbuat jahat, sore pula kemudian dibayar cash kejahatannya. Jadi menolong saudara kita itu dalam rangka iqtida bil anbiya wal mursalin, mencontoh para nabi dan rasul. Yang kedua, bahwa menghilangkan kesulitan orang itu adalah tanda bahwa ibu itu punya akhlak yang baik, punya muruah kehormatan yang mulia. Al-Imam Al-Bukhari dia punya syekh namanya Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman itu gurunya Imam Bukhari. Beliau pernah mengatakan, "Ma sa'alani ahadun hajatan illa qumtu lahu bi nafsi, fa in tamma wa illa ista'antu lahu bi sultan." Apa kata dia? Siapapun yang meminta bantuan hajat kebutuhan kepadaku, pasti aku akan kerjakan dengan diriku sendiri. Jadi kalau ada saudaranya minta bantuan, kalau memang sanggup untuk membantu, saya akan bantu dengan badanku sendiri. Wa illa, kalau tidak, aku mencoba untuk menghubungi para penguasa, orang lain. Itulah yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran ketika kita membahas surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Maksudnya begini, Bu. Okelah kita ini orang miskin, tetangga juga miskin, tetapi tidak semua orang miskin itu kan peminta-minta. Banyak juga ke orang miskin itu dia punya izah kehormatan, dia tidak mau minta-minta. Justru sudah miskin dia nolong orang miskin. Karena dia orang miskin, tidak mungkin juga lah menolong orang miskin yang lainnya, tapi dia ingin membantu saudaranya yang miskin. Padahal dia miskin. Dengan cara apa? Dia datang kepada orang-orang kaya, "Pak, Bu, tolonglah itu bantu saudara saya. Kasihan dia, susah makan." Padahal dia miskin. Ya. Lah ini luar biasa gitu ya. Kalau memang dia tidak sanggup untuk membantu, maka cari orang membantu orang lain. Nah, itu amalan yang sangat mulia sekali. Makanya termasuk simatu ashabil muru'ah, orang itu punya akhlak. Ya. Kemudian yang ketiga, tathbitul qadami fil akhirah. Subhanallah, kalau ibu bisa membantu orang lain, tidak mesti saya katakan materi, bisa mungkin waktu, bisa mungkin tenaga, bisa mungkin ucapan, macam-macam lah bantu orang tuh. Dia akan ditetapkan kedua kakinya pada hari kiamat. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Nabi SAW mengatakan, "Man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tahayya'a lahu athbatallahu qadamahu yawma tazullul aqdam." Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk melaksanakan satu hajatnya, mungkin dia punya keperluan, butuh kita yang menemani, kita temani dia. Ayo kita mau kemana, saya temani kamu sampai selesai hajatnya. Maka Allah akan tetapkan kakinya kelak pada hari di mana semua kaki-kaki tergelincir pada hari kiamat. Subhanallah, luar biasa ya. Kemudian yang keempat, yuyassirullahu ma bil mu'min min usrin. Bahkan lebih daripada itu, Allah akan mudahkan urusannya. Jangan lagi cerita di akhirat, di dunia sudah Allah mudahkan tuh. Banyak kan kita kalau membantu orang, tahu-tahu ada pula lah yang rizki itu sampai kepada kita, entah siapa dan dari mana. Allah terkadang berikan rizki itu kan dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu sudah terbukti. Betapa banyak orang-orang yang membantu orang akhirnya penyakitnya hilang.
Betapa banyak orang yang membantu orang, akhirnya suaminya dimudahkan pekerjaannya. Betapa banyak orang-orang yang membantu orang, akhirnya kehidupannya dibahagiakan, anaknya tidak nakal gitu ya. Tidak ada masalah dalam keluarganya, hidup happy-happy, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan begitu seterusnya. Allah hilangkan kesulitannya. Ya. Kemudian yang kelima, bahkan bukan hanya di dunia, tapi Allah akan hilangkan kesulitannya di hari yang tidak ada kesulitan melebihi kesulitan yang Allah berikan kelak pada hari kiamat. Dan yang terakhir tentunya juga orang yang berbuat baik itu, Bu, suka menolong orang, itu bisa menjaga dia dari kematian su'ul khatimah. Jadi orang yang baik suka bantu itu dijaga dari su'ul khatimah atau kematiannya. Kata Nabi SAW, "Sona'iul ma'ruf taki masari as-su." Jadi perbuatan-perbuatan baik, menolong orang, membantu orang, menghibur orang, memasukkan kebahagiaan kepada orang, menutup aib orang, dan begitu seterusnya, ini bisa terhindar dari keburukan-keburukan saat kematiannya, Bu. Subhanallah, ilaha illallah. Luar biasa, ya. Oleh karena itulah maka saya katakan hadis ini hadis yang sangat mulia sekali, menjelaskan kepada kita bahwa betapa indahnya balasan orang-orang yang suka membantu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian seseorang dihilangkan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat itu hanya sebatas membantu orang saja? Ternyata tidak. Saya akan sebutkan beberapa perkara, Bu. Tadi di mukadimah saya sudah jelaskan bahwa kesulitan di akhirat itu tidak bisa dibayangkan, Bu. Jangan pernah membayangkan kesulitan di akhirat, tidak akan kebayang sulitnya. Tetapi ada perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesulitan itu. Salah satunya di hadis yang kita baca. Kemudian yang kedua, dengan cara taqwallah fis sirri wal alan. Berusaha untuk bertakwa. Berusaha untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Bertakwa kepada Allah, karena takwa itu bisa menghilangkan kesulitanmu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah akan carikan jalan keluarnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bisa menghilangkan kelak pada hari kiamat kesulitan-kesulitan itu adalah al-muhafadzatu ala iqamatis shalah. Ibu jaga salat. Ibu jaga salat. Karena Allah yang mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan kesabaran dan salat. Kata para ulama, salat ini adalah perkara yang bisa menghilangkan di saat manusia menghadapi ketakutan. Karena Nabi SAW pun melakukan seperti itu, bahkan seluruh para nabi. Seperti Ibrahim ketika Sarah ditangkap raja zalim, dia salat. Akhirnya Allah selamatkanlah Sarah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ataupun dikatakan oleh para sahabatnya, kana Nabi SAW idza hazabahul amru fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ, maka Rasul segera salat. Itu di dunia, Bu. Maka di akhirat para ulama, siapa yang banyak berdirinya di dunia, maka dia akan sedikit berdirinya di akhirat. Siapa yang banyak berdirinya di dunia, maksudnya melaksanakan salat, salat wajib, salat sunnah, pokoknya berdiri dalam salat di dunia, maka dia paling sebentar berdirinya kelak di padang mahsyar. Maka yang ketiga, jaga salat. Itu yang bisa menghilangkan kesulitan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, at-taubatu wal istighfar. Perbanyak tobat dan istighfar. Karena di dunia saja tobat dan istighfar itu bisa menghilangkan kesulitan kita, Bu. Dan saya pribadi ya, saya pernah mengalami gitu ya, ada masalah besar dalam kehidupan saya itu. Rasanya pengen pindah dari Batam, Bu.
Dulu pernah saya mengalami luar biasa lah, macam-macam masalah gitu, sampai nggak kerasan di Batam, pengen keluar dari Batam. Tapi subhanallah, saya coba amalkan satu hadis Nabi SAW itu, man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah pasti akan carikan di tengah-tengah kesulitannya kemudahan. Jadi saya baca saja, tiap hari saya baca. Habis sholat, pokoknya di mobil, di jalan, subhanallah. Tidak lama kemudian, ada saja jalan keluar itu. Allah mudahkan. Bahkan Allah ganti dengan perkara yang jauh lebih baik lagi daripada musibah yang dihadapi. Ini mujarrabu, karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi saya cerita ini karena pengalaman. Ya. Jadi kalau ingin dimudahkan urusannya, atau ibu sedang tertimpa masalah, banyak istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus seperti itu. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul hilangkan kesulitannya. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang kisahnya Nuh. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Istaghfiru rabbakum, banyak-banyak istighfar engkau kepada Rabb kalian, karena Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kalau kalian banyak-banyak istighfar, kata Nuh, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan hujani kalian. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan kekayaan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, bukan hanya harta, keturunan diberkahi. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kebun-kebun disuburkan, sungai-sungai diairi. Begitulah buah istighfar. Dan di akhirat tentunya orang-orang yang banyak bertobat di dunia, maka akan dihilangkan kesulitannya di akhirat. Kemudian yang keempat, doa. Kalau ibu ada kesulitan di dunia, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyu'minu bi wal falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Aku yang mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Lihat kisahnya Nabi Yunus yang tertelan dalam ikan. Itu kan kesulitan luar biasa, Bu. Di perut ikan, harusnya Yunus mati, tapi Allah takdirkan hidup kan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Berdoa, bertasbih, berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya diselamatkan. Nabi Ayyub, banyak musibah, dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni masaniyadh dhur wa anta arhamur rahimin. Akhirnya musibahnya dihilangkan. Maka banyak-banyak berdoa, Bu. Ya, doa itu bisa menghilangkan kesulitan baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, tawakal. Banyak-banyak tawakal, Bu. Tawakal ini bisa menghilangkan kesulitan. Karena Allah yang mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 3 itu, wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan melindungi dia, yang akan memelihara dia dan menjaganya. Termasuk di dalamnya perbanyak ketaatan di waktu ibu sedang senang. Banyak melakukan ketaatan di waktu senang, Bu. Di waktu senang itu ya perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, membaca Quran. Mumpung ibu senang, ibu sehat. Nanti kalau sudah sakit tidak bisa lagi. Makanya kenapa Rasul sampai mengatakan itu, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di waktu engkau senang, nanti Allah kenali kita di waktu susah. Baik kesusahan dunia ataupun akhirat. Tapi kalau kita lupakan Allah, Allah pun akan lupa dengan kita. Kemudian yang nomor 8, solawat. Perbanyak solawat. Karena Rasul yang mengatakan solawat itu bisa mencukupkan bagi pengucapnya. Allah akan cukupkan segalanya.
Apapun kesulitan kita dengan memperbanyak salawat, insya Allah Allah akan hilangkan kesulitannya. Termasuk yang kedelapan, tawasul dengan amal soleh, Bu. Tawasul dengan amal soleh itu, jadi makanya sering saya katakan jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Karena terkadang yang kecil itu pula yang ikhlas. Lah kita bisa bertawasul dengan keikhlasan amal kita. Ya Allah, saya lagi sulit nih, lagi banyak masalah, lagi dilindung oleh masalah-masalah kesehatan ini itu dan lain sebagainya. Dulu aku ingat aku pernah sedekah tuh sama anak yatim. Kalau memang itu sebuah keikhlasan dan kau terima, ya Allah, tolong hilangkan kesulitanku hari ini. Nah, gitu maksudnya. Tawasul dengan amal soleh, ya, itu bisa menghilangkan kesulitan. Ya, intinya bahwa inilah perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Lah, hadis yang kita baca ini salah satunya. Salah satunya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin dihilangkan kesulitan kita di dunia dan akhirat, lakukan 3 perkara. 1, bantu orang. Maksud yang kelilit hutang di sini yang betul-betul tak bisa bayar, Bu. Karena ada orang yang bisa bayar tak mau bayar, itu zalim itu namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, tutupi aib saudaranya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan dari hadis ke-12. Taib sampai di sini. Silakan Bu kalau ingin bertanya.